Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan grup proyek UTL Sistem Basis Data Lanjut. Yang kami hormati Bapak Guson selaku dosen pengampu. Saya sebagai Lydia Stefani Artanistorus. Saya sebagai Nur Alika Pandoyo Putri. Saya sebagai Yurfa Pridelia. Baik, kita akan lanjut ke outline project. Oke, di outline project ini ada garis besar dan latar belakang, lalu ada keadaan masalah, tentukan masalah utama, tujuan menyatakan hasil yang diharapkan, kemudian ada metodologi untuk menerjemahkan masalah ke dalam IIRD, kelas diagram, dan objek diagram. Lalu ada ODL dan fungsinya, kemudian menerjemahkan query ke dalam objek query language, kontribusi setiap anggota, referensi, dan lampiran tautan yang ke repository. Untuk background-nya, di sini FamilyMart sebagai jaringan convenience store memerlukan sistem basis data yang andal untuk menangani transaksi, stok, dan data pelanggan yang dinamis. Sistem relasional tradisional seringkali kurang fleksibel dalam menangani data kompleks dan terhubung. Object-Oriented Database Management System menjadi solusi karena memungkinkan pemodelan data dalam bentuk objek, lengkap dengan atribut dan relasi, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan operasional dan integrasi dengan pemrograman berbasis objek. Proyek ini bertujuan untuk perancang sistem basis data FamilyMart menggunakan pendekatan Object-Oriented Data Modeling yang mencakup IIRD, kelas diagram, objek diagram, skema ODL, serta pengujian query dengan OQL melalui pendekatan native query, VBA, dan SODA, dilengkapi dengan aplikasi CLI untuk interaksi pengguna. Kemudian ada keadaan masalah dan solusinya. Dalam keadaan masalah, FamilyMart menghadapi tantangan dalam pengelolaan data transaksi, stok, dan pelanggan akibat tingginya volume dan kompleksitas data. Sistem basis data relasional yang digunakan belum mampu menangani keterkaitan data yang kompleks secara efisien. Pemetaan data objek ke tabel menyebabkan kesenjangan struktur, memperlambat pengembangan data, dan menyulitkan integrasi. Selain itu, kebutuhan akan query yang fleksibel belum terpenuhi karena keterbatasan struktur relasional. Masalah utamanya, bagaimana merancang sistem basis data berbasis OODBMS yang mampu menangani data kompleks dan dinamis secara efisien dan terintegrasi di lingkungan operasional FamilyMart. Kemudian di sini ada solusi. Solusinya adalah FamilyMart membutuhkan sistem pengelolaan data yang efisien dan fleksibel. Solusi yang diusulkan adalah penerapan Object-Oriented Database Management System untuk memodelkan entitas seperti produk, transaksi, pelanggan, dan pegawai sebagai objek. Langkah-langkah solusinya meliputi perancangan IIRD, kelas diagram, dan objek diagram. Kemudian ada implementasi skema menggunakan Object Definition Language. Kemudian ada eksekusi query dengan Object Query Language melalui Native Query Interface atau CLI, dan untuk memfasilitasi pengelolaan data. Pendekatan ini mendukung integrasi sistem dan pengelolaan data yang lebih alami dan efisien. Tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuannya untuk merancang model data berorientasi objek untuk mendukung kebutuhan operasional FamilyMart, mengembangkan IRD, class diagram, dan objek diagram sebagai representasi visual struktur data. Kemudian menyusun skema basis data menggunakan Object Definition Language, menerapkan query dengan Object Query Language melalui pendekatan Native Query, QBE, dan SODA. Membangun aplikasi Command Line Interface untuk memfasilitasi akses dan memanipulasi data secara interaktif. Metodologi untuk menerjemahkan masalah ke dalam IIRD, class diagram, dan objek diagram, objek data language, dan fungsinya. Ada perancangan Enhanced Entity Relationship Diagram. Tahap awal dimulai dengan menyusun IIRD untuk memodelkan entitas, atribut, dan hubungan yang ada di lingkungan FamilyMart. Diagram ini mencakup relasi one-to-many, many-to-many, pewarisan.
serta agregasi atau komposisi bila diperlukan. IIRD juga digunakan sebagai dasar konseptual untuk memahami struktur data dan interaksi antar entitas, seperti produk, transaksi, pelanggan, dan pegawai. Lalu ada penyusunan kelas diagram. Dari IIRD, setiap entitas diterjemahkan menjadi kelas lengkap dengan atribut dan metode. Relasi antar entitas diubah menjadi asosiasi, agregasi, dan pewarisan antar kelas. Kelas diagram memvisualisasikan struktur logis sistem dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek, termasuk kardinalitas dan arah hubungan. Lalu ada pembuatan objek diagram. Objek diagram menggambarkan instance data dari kelas-kelas yang telah dibuat. Diagram ini menunjukkan contoh objek seperti satu produk, satu transaksi, dan satu pelanggan beserta relasi aktualnya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran konkret terhadap bagaimana data disimpan dan saling berelasi dalam sistem. Lalu di sini ada implementasi dalam Object Definition Language. Setelah struktur objek ditetapkan, dilakukan implementasi skema database menggunakan ODL. Bahasa ini digunakan untuk mendefinisikan interface setiap objek, atributnya, serta hubungan antar objek di dalam sistem OODBMS. Skema ini menjadi landasan teknik untuk membangun dan mengelola basis data berbasis objek. Lalu, objek data language dan fungsinya. Object Definition Language adalah bahasa deklaratif yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data dalam sistem basis data berorientasi objek. ODL memungkinkan pengembang menggambarkan kelas, atribut, serta relasi antar objek dalam bentuk formal. Fungsinya untuk mendefinisikan struktur objek seperti entitas produk, pelanggan, dan transaksi dalam bentuk kelas. Menentukan relasi antar objek seperti asosiasi satu ke one to many atau many to many. Mendukung pewarisan jika terdapat hierarki kelas, misalnya produk dan makanan atau minuman. Lalu, menjadi dasar skema database yang akan ditetapkan ke sistem OODBMS untuk penyimpanan pengelolaan data. Dengan ODL, struktur logis basis data dapat dirancang secara terorganisir dan sesuai dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yurfa Apridelia. Baik. Selanjutnya, ini adalah gambaran dinya. Boleh di next. Berikut adalah penjelasan dari IIRD yang kami buat untuk menggambarkan sistem transaksi pada perusahaan retail. Pertama, sistem ini dimulai dari entitas company yang memiliki atribut company name dan NPWP. Setiap perusahaan dapat memiliki atau lebih store atau toko. Entitas store menyimpan informasi seperti store name, NPWP, post ID, dan sosial media. Setiap toko kemudian memiliki beberapa kasir atau kasir yang bertugas melayani transaksi. Informasi kasir dicatat dalam entitas kasir dengan atribut kasir ID dan kasir name. Selanjutnya, Selanjutnya, kasir akan melayani transaksi yang terjadi di toko tersebut. Setiap transaksi dicatat dalam entitas transaksi yang memiliki atribut penting seperti RCT number, total, cash, item sold, change, PPN, DPP, PBI, total paid, cashier ID, dan waktu pemesanan. Oke, next. Kemudian, transaksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi offline dan online, dengan masing-masing memiliki atribut tambahan yang relevan. Untuk transaksi offline, terdapat atribut seperti ID transaksi, tanggal, waktu, total pembayaran, metode pembayaran, dan kasir ID. Sedangkan transaksi online mencakup ID transaksi, tanggal, waktu, total pembayaran, metode pembayaran, platform, alamat pengiriman, dan status pengiriman. Dalam proses transaksi, kasir juga melayani pembelian item oleh pelanggan. Entitas item menyimpan informasi barang seperti item ID, item nama, dan harganya.
Hubungan antara kasir, item, dan transaksi menunjukkan bahwa kasir melayani pembelian item dalam sebuah transaksi. Terdapat pula atribut shift yang menunjukkan waktu kerja kasir saat melayani transaksi. Dengan desain seperti ini, sistem mampu mencatat seluruh proses bisnis dari perusahaan, toko, kasir, hingga jenis transaksi yang terjadi, baik secara offline maupun online, dengan informasi yang lengkap dan terstruktur. Nah, ini adalah UML diagram atau kelas diagram. Ini adalah UML kelas diagram untuk sistem transaksi penjualan yang mencakup toko, kasir, transaksi online, dan offline. Sistem ini menggambarkan alur transaksi dalam sebuah perusahaan. Satu company memiliki beberapa store, dan setiap store memiliki kasir yang dapat bekerja dalam satu shift. Kasir melakukan transaksi yang mencatat detail pembayaran dan item yang dibeli. Transaksi bisa berupa offline dengan info pengiriman atau offline dengan metode pembayaran. Setiap transaksi melibatkan satu atau lebih item, lengkap dengan harga dan informasi pajak. Sistem ini mendukung pencatatan transaksi secara lengkap dan fleksibel. Nah, ini adalah objek diagramnya. Objek diagram sistem transaksi FamilyMart menunjukkan hubungan nyata antar objek dalam sistem, yaitu perusahaan, toko, dan kasir. Objek company memiliki PT Fajar Mitra Indah sebagai perusahaan induk. Store adalah toko cabang FM KAI Menggara yang dimiliki oleh company, dan kasir adalah Mario Marcelino Kilanta. Kasir yang bekerja di store. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan instan, konkret, dan relasi antar objek berdasarkan kelas diagram yang ada. Di sini kita namain OQL Project UTS. Dalam Java tersebut kita memiliki beberapa kelas yaitu ada barang, ada kasir, ada CLI, ada company, ada item, ada main, ada store, ada transaksi detail, ada transaksi offline, dan transaksi online. Oke, kita lihat satu-satu. Berikut di barang terdiri seperti ini. Sini public class kita pakai string untuk code dan nama. Berikut ada kodenya, nama dan stok. Itu nanti ada public string get code. Habis itu ke return code, return nama dan return stock. Nanti dia menambahkan semua ini di sini. Habis itu kita lanjut ke kasir. Ini kita di kasir ada kasir ID, kasir name sama RCT no. Nanti habis itu sama dia menginput di akhir sini dijumlahin untuk di mainnya. Terus itu kita langsung ke company. Company di sini kita memakai array list, yaitu kita menambahkan add store di kelas store sebelumnya. Nanti kita tunjukin. Habis itu nanti kita sini ada public store, fan store. Habis itu ke kasir lagi, public kasir dan public item. Jadi di sini menggabungkan beberapa kelas yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini ada lanjut kita ke kelas item. Kelas item kita ada item ID, item name, sama price-nya. Di situ di main kita ada kelas store, ada kelas kasir, ada kelas item, ada kelas transaksi offline, ada transaksi online. Habis itu kita nampilin semua store, nampilin semua kasir, nampilin semua item, menampilkan transaksi offline dan transaksi online. Ini kita akan coba di run ya. Bentar.
Nah, ini kalau misalnya hasil output dari main kelas tersebut. Ini hasilnya ada store, nanti di store ini ada 01, ada namanya, yaitu FMI Kai Manggarai, dan ada NPWP-nya dan sosial medianya. Habis itu di daftar kasirnya, dia ada namanya yaitu Mario Marcelino Kilanta dengan RCT No-nya. Terus itu di daftar itemnya kita memiliki Ice Cafe Latte large-nya dengan harga 19.000. Daftar transaksi offline-nya ada tanggalnya, ada nomor RCT-nya, total, dan cash, pembayaran, PPN, DPN, total paid, PBI, item sold, kasir, waktu pemesanannya, dan transaksi detailnya. Kalau transaksi online-nya kurang lebih sama, cuma mungkin beda. Dia menggunakan platform yaitu ada Shopee, ada GoPay dengan alamat pengirimannya dengan status dikirim atau sudah selesai. Habis itu nanti dia menunjukkan RC Tino-nya juga, totalnya, change-nya, PPN, DPN, total paid, PBI, item sold, kasir, waktu pemesanan, transaksi detail juga. Oke, berarti kita lanjut ke kelas detail, transaksi detail dulu ya. Untuk transaksi detail, kita memiliki ada RCT No, ada item ID, quantity, dan subtotalnya. Kalau transaksi biasa, bedanya adalah di sini kita em, ada double totally. Dia oh, ini kayak detail dari transaksi seperti kayak ada PPN-nya, DVN, total paid, item sold, kasir ID di sini semua. Kalau transaksi offline, public, class, transaksi offline. Di sini ada untuk penjelasannya kayak tadi kurang lebih sama dengan ada RCT No, ada total pembayarannya, membayarkan pakai cash, terus ada PPN, DPN, total paid, PBI, item sold. Kalau transaksi online, di sini seperti yang tadi aku sudah jelasin sebelumnya, di sini ada mungkin ada ID-nya, ada tanggalnya, ada platform pembayaran, alamat pengirim, dan status pengirimannya. Kita balik lagi ke PPT. Ini aku langsung menjelaskan query-nya dari Java yang tadi kita buat. Satu, query by example atau QRB, kita menggunakan Eclipse. Query KBI mencari store berdasarkan nama. Tujuannya mencari semua store yang memiliki nama tertentu. Hasil yang diharapkan daftar store dengan nama sesuai. Seperti contohnya adalah DB query by example, new store, null, FMIK, null, null. Kalau untuk query KBM mencari item dengan harga tertentu, tujuannya mencari semua item dengan harga tertentu. Hasil yang diharapkan daftar item dengan harga yang sesuai dengan contoh DB query by example atau new item isinya 00 dengan harganya 19.000. Kalau query KBI mencari kasir berdasarkan ID, tujuannya mencari kasir berdasarkan ID-nya. Harap yang dicontohkan kasir dengan ID tertentu. Ntar di sini ada DB query by example new kasir satu new. Mencari transaksi berdasarkan tanggal. Tujuannya mencari transaksi berdasarkan tanggal pemesanan. Hasil yang diharapkan itu adalah daftar transaksi pada tanggal waktu tertentu. Contohnya, DB query by example, new transaksi offline, new 0000000 tanggalnya 13/9/2024. Lanjut ke query mencari item berdasarkan nama. Tujuannya mencari item berdasarkan nama, hasil yang diharapkannya adalah item dengan nama tertentu. Contohnya di sini ada DB query by example, new item, new new ice cafe large yang ice cafe lat yang large dengan 0. Lanjut ke query mencari transaksi berdasarkan kasir. Tujuannya mencari transaksi berdasarkan kasir yang dilayani oleh kasir tersebut. Hasil yang diharapkannya adalah daftar transaksi oleh kasir tersebut. Contohnya ada DB query by example new transaksi offline 00000001 0. Kita lanjut ke
Native query. Sini ada pertama native semua store. Tujuannya mengambil semua data store dari database. Hasil yang diharapkan adalah daftar semua store-nya. Ini kita contohnya ada select dari kelas store tersebut. Lanjut ke NQ memilih item 20.000. Tujuannya mendapatkan semua item dengan harga yang di bawah 20.000. Hasil yang diharapkannya adalah daftar item yang memenuhi kriteria tersebut. Di sini contohnya selectnya from item where price under 20.000. Lanjut ke NQ memiliki transaksi berdasarkan kasir ID. Tujuannya mengambil semua transaksi yang dilayani oleh kasir tertentu. Hasil yang diharapkan daftar transaksi oleh kasir yang dimaksud. Contohnya ada select from transaksi where kasir ID 1. NKIT mengambil transaksi dengan rentang tanggal. Tujuannya mengambil transaksi dengan rentang tanggal tertentu. Dengan hasil yang diharapkan daftar transaksi dalam rentang waktu yang diperlukan. Contohnya di sini ada select from transaksi where waktu pemesanan between 2024 bulan 1 tanggal 1 dan 2024 bulan 12 tanggal 31. NQ mengurutkan item berdasarkan harga, mengambil semua item dengan mengurutkan berdasarkan harganya. Hasil yang diharapkan daftar item yang terturut berdasarkan harganya. Contoh slide select from item order by price ASC. Lanjut, NQ mengupgrade harga item. Tujuannya mempengaruhi harga item tertentu. Hasil yang diharapkan adalah item dengan harga yang terperbarui. Contohnya, update item, set price-nya 20.000, where item ID 01. Lanjut, soda query. Soda ini memilih soda pertama, yaitu memilih semua store. Tujuannya mengambil semua store dari database. Hasil yang diharapkan itu ada daftar semua store-nya. Contoh, DB query, contain, new store, dan execute. Lanjut ke nomor 2, yaitu adalah soda memilih item dengan harga tertentu. Tujuannya mencari item dengan harga tertentu. Hasil yang diharapkan daftar item dengan harga yang sesuai. Contohnya DB query contain new item 19.000 execute. Lanjut nomor 3, soda memilih kasir berdasarkan ID. Tujuannya mencari kasir berdasarkan ID-nya. Hasil yang diharapkan kasir dengan ID tertentu. Contohnya DB query contain new kasir 1 new new execute. Memilih transaksi berdasarkan tanggal. Tujuannya mencari transaksi berdasarkan tanggal pemesanan. Hasil diharapkan daftar transaksi pada tanggal tertentu. Contohnya, DB query contain new transaksi offline new 000000 new 13/9/2024. Lanjut ke execute. Lanjut ke soda memiliki item berdasarkan nama. Mencari item berdasarkan nama, hasil yang diharapkan adalah item dengan nama tertentu. Contohnya, DB query, contain, new item, null, ice cafe large, execute. Lanjut terakhir, mengurutkan transaksi berdasarkan total. Tujuannya adalah mengambil semua transaksi, mengurutkan berdasarkan totalnya. Hasil yang diharapkan daftar transaksi yang terurut berdasarkan total. Contohnya DB query, constant, new transaksi, discount, total, dan execute. Oke, untuk channel ini tadi oleh teman saya. Oke, CLI boleh di-share di Java-nya nggak, Lik? Boleh bentar. Oke. Sudah. Oke. Nah, ini ada public class CLI. Ini ada company, lalu scanner, lalu public void start-nya. Di sini ada aplikasi Family Mart, lalu ada tambah store, kasir, item, lalu menampilkan store-nya,
semua kasir, semua item, lalu ada menu yang ketujuh itu keluar, lalu ada pilih menu. Nah, selanjutnya itu ada integer choice, scanner next integer, scanner next line, dan ini ada case 1, add store. Ini metodenya, add store, add cashier, add item, lalu display store, display cashier, dan display item. Lalu coba di run Lik. Nanti dia menampilkan apa. Nah, ini outputnya jika di run. Coba kita tampilkan yang pertama. Nah, masukkan store ID misalnya 001. Nah, nama store-nya FMI KI Manggarai. Nah, NPWP ini 000 gitu, Lik, coba. Nah, media sosialnya Family Mart Indonesia ID. Nah, store udah berhasil ditambahkan. Lalu yang menu yang kedua. Kasir ID 01. Nama kasirnya misalnya Mario. Nah, yang tadi itu coba random. Nah, muncul nih datanya. Lalu yang item 01. Ice cafe latte coba. 19.000. Nah, ini datanya udah ya yang item. Lalu yang menu yang keempat. Nah, muncul nih outputnya menampilkan store ID, store name, dan NPWP, dan sosial media. Next, menu yang kelima. Nah, ini ada kasir ID, kasir name, dan RCT number. Oke. Yang keenam. Outputnya ada item ID, item name, dan price-nya. Oke. Udah. Lalu menu yang terakhir itu keluar. Udah. Baik, jadi demikian presentasi dari kelompok 8 mengenai proyek UTS yang telah kami kerjakan. Di sini ada contribution of each member for completing the project. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih.